seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Bulan lalu, tepatnya 2 Februari 2025, Presiden Prabowo sudah memberikan peringatan nih pada semua institusi untuk stop berbuat hal-hal yang merugikan negara, dalam hal ini korupsi. Tapi ternyata peringatan ini tidak diindahkan, dan sekarang sekitar 1 bulan kemudian kita mendengar kasus korupsi yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Diduga kasus mega korupsi ini merugikan negara hingga 1 kuadriliun. Itu belum termasuk kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban atas tindakan yang sama sekali tak bermoral ini. Bahkan, ini bisa dikatakan lebih biadab daripada binatang. Bayangkan, pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli RON 92, kerugiannya pun berlapis. Pertama, negara sendiri dirugikan hingga sekitar 1.000 triliun. Yang kedua, masyarakat lagi susah-susahnya nih disuruh membeli BBM non-subsidi ketika mereka sudah sepakat, ya walaupun sebagian tidak ikhlas, ternyata yang dibeli mereka bukan Pertamax, melainkan oplosan. Ini benar-benar biadab karena menipu jutaan orang. Kerugian yang ketiga, mobil-mobil yang harus diisi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Parahnya, mobil yang rusak akibat ulah manusia biadab ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Sepertinya sudah nggak ada cara lain nih, selain meniru Cina untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Sayangnya, hukuman cabut nyawa sudah ditolak oleh MK pada tahun 2024 kemarin. Sekarang apalagi yang diharapkan kalau bukan undang-undang perampasan aset untuk menyelamatkan negara kita dari korupsi? Harapan satu-satunya kita semua sekarang, setidaknya undang-undang perampasan aset disahkan oleh DPR pada tahun ini, tahun 2025. Dan kita harus mengapresiasi Presiden Prabowo juga, karena di eranya, kasus yang bernilai ribuan triliun ini akhirnya terbongkar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan sekaligus menjaga transparansi. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Tapi, yang menjadi masalah, banyak sekali kesalahan berpikir di masyarakat kita saat ini. Seolah-olah, kasus ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal, praktik korupsinya terjadi jauh sebelum beliau menjabat. Hal ini wajar, karena banyak sekali yang beredar, baik di media sosial maupun di media resmi sekalipun, melakukan penggiringan opini yang justru menyudutkan pemerintah. Kan lucu, Presiden Prabowo yang menyapu